Assalamualaikum. Halo. Selamat datang di video kali ini. Video tutorial R statistik dari MMSA. Kenalin, gue Ramadhani Kaputra dari MBA 78. Dan lu bisa panggil gue Ian. Nah, gue ngapain sih di sini? Di kesempatan kali ini gue bakal ngejelasin apa itu pemrograman R. So, stay tune ya. Hello, let's start with this first video about our programming, right? Let me share screen first. Okay, first ask ourselves with this question: why we should learn our programming? Let me start with bahasa ya. Mengapa kita perlu belajar programming? Belajar bahasa R. Belajar bahasa pemrograman R dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tentunya dapat amat mempermudah pekerjaan. Bahasa pemrograman R merupakan tools pengolahan data yang bersifat open source. Apa itu open source? Yang dimaksud dengan open source adalah bahasa pemrograman yang gratis untuk digunakan dan dapat dimodifikasi oleh siapapun. Sehingga bahasa pemrograman R memiliki banyak pengguna aktif di seluruh dunia yang berkontribusi dalam pengembangannya. Fleksibilitas R menjadikan R pilihan terbaik untuk melakukan manajemen data yang kompleks dan analisis statistik untuk kepentingan organisasi di berbagai bidang. Salah satu contoh implementasinya dapat kamu temukan pada bidang e-commerce. Pada bidang e-commerce, sumber data yang ada umumnya beragam, seperti spreadsheet dan database SQL atau non-SQL. Perusahaan e-commerce dapat memanfaatkan R untuk melakukan analisis cross-selling menggunakan data yang dimiliki. Dari hasil analisis ini, perusahaan dapat memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebiasaan berbelanja konsumen. Rekomendasi ini nantinya dapat meningkatkan penjualan untuk perusahaan. Itulah salah satu alasan mengapa teman-teman perlu belajar bahasa pemrograman R. Nah, di slide ini ditunjukkan adalah bentuk visualisasi data menggunakan package ggplot 2. Lanjut ke mengenal bahasa pemrograman R. Mengutip situs resminya, bahasa R adalah sebuah programming language alias bahasa pemrograman. Ia digunakan untuk komputasi statistik dan grafik. Menurut Geeks for Geeks, bahasa ini merupakan pengembangan dari bahasa S. R sendiri didesain oleh dua tokoh dari University of Auckland, yakni Ross IHK dan Robert Gentleman. Nah, dunia tempatnya digunakan, yakni data, tengah berkembang pesat. Ternyata, R sendiri juga mengalami hal yang sama. Mengutip Tech Republic, per Agustus 2020, ia menduduki posisi 8 dalam daftar 10 besar bahasa pemrograman. Sistem skor bahasa ini dimiliki oleh komunitas programming, TIOBE. Ia tak sekadar populer saja loh. Mengutip dari Guru99, bahasa R bisa digunakan untuk implementasi algoritma machine learning. Menurut Career Karma, R juga ramah terhadap data science. Ia bisa pula digunakan untuk mengolah big data. Terlebih lagi, ia juga bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan bahasa lainnya. Bahasa lain itu misalnya Python, Java, atau C++. Mari teman-teman bertanya terhadap teman-teman semua tentang pertanyaan ini. Haruskah teman-teman belajar bahasa R? Perlu nggak sih belajar bahasa R? Nah, R adalah bahasa pemrograman yang semakin populer, khususnya bagi data scientist dan data analis. Bahasa ini banyak digunakan dalam menganalisis data yang terstruktur dan tidak terstruktur. Selain itu, seiring dengan kemajuan teknologi, data perusahaan atau lembaga penelitian yang dikumpulkan menjadi semakin kompleks, sehingga R telah diadopsi oleh berbagai banyak orang sebagai bahasa pilihan untuk menganalisis data. Oleh karena itu, R terbilang penting bagi kamu yang ingin mempelajari lebih dalam terkait bidang data atau ingin menjadi seorang praktisi data.
Uh, untuk lebih mengetahui lebih lanjut, kita perlu juga mengetahui kelebihan dari bahasa R itu sendiri. Nah, kata siapa, barang berkualitas harus mahal. R adalah salah satu programming language yang membuktikan bahwa itu salah. Bahasa R menawarkan kemampuan analisis data yang canggih. Menurut TechTarget, ia bersifat gratis. Terlebih lagi, bahasa ini cukup dewasa. Ia punya banyak pengguna, hingga ada banyak komunitas yang terus mengembangkannya. Fitur visualisasi datanya juga tak asal dibuat saja. Mengutip Fast Company, fitur itu relatif berkualitas dan mampu menghasilkan grafik yang cantik. Melansir Kari Karma, bahasa ini juga benar-benar digunakan. Ia bukan sekadar bahasa para penggiat analisis data karena hobi. Raksasa teknologi seperti Facebook, Google, hingga Microsoft memanfaatkan bahasa R. Selain itu, ada pula perusahaan besar lain seperti Bing, Merck, TechCrunch, hingga Mozilla. Setelah kita tahu kelebihan, kita harus tahu tentang kekurangan bahasa R itu sendiri. Bahasa R itu relatif mudah dipelajari, akan tetapi ini bukanlah sebuah bahasa yang cocok untuk pemula. Sebab tampilan command line bahasa ini sedikit membingungkan. Nah, sebagai solusi, kamu bisa menggunakan Integrated Development Environment seperti RStudio. Data di dalam R juga disimpan di dalam memori fisik. Ini bisa menjadi salah satu kekurangannya. Bagaimana jika kamu harus bekerja dengan data yang sangat banyak? Kamu bisa-bisa kekurangan memori dong. Meski begitu, R sudah punya integrasi dengan Hadoop, framework untuk data berukuran besar. Eksekusi alias pembacaan kode R juga memakan waktu yang lama. Jika memang ingin dipercepat, kamu harus siap mengoptimalkan kodemu. Hello everyone, and warm welcome to this R programming course from MMSA. Okay, I will expand in bahasa. Dalam kesempatan ini aku akan menjelaskan bagaimana menginstal dan mendownload dan menginstal R programming dan RStudio. Nah, kita memerlukan R programming untuk menjalankan pemrograman kita itu sebagai bahasa dasar yang akan kita download. Untuk mendownload R programming, kita menuju ke cran.rproject.org ya. Di sini adalah tempat untuk mendownload, direktori untuk mendownload bahasa R itu sendiri. Karena saya menggunakan Windows, kita langsung saja klik download R for Windows. Nah, setelah ini, langsung saja klik ke paling atas, install R for the first time, then klik the download R for Windows. Kita langsung saja ya, save. Nah, untuk mendownload ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga teman-teman diperlukan kesabarannya. Oke? Nah, setelah selesai di-download, langsung saja kita klik hasil installer tadi. Installer R, kita klik. Kemudian kita yes. Nah, langsung saja kita klik OK. Kita klik next. 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 And install. Ini memerlukan waktu yang cukup lama bagi teman-teman, sehingga diperlukan kesabaran dalam proses penginstalasinya. Setelah terinstall, langsung saja kita klik finish. Nah, R programming telah terinstall di komputer teman-teman. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa mirrors links yang bisa digunakan untuk teman-teman untuk mendownload R programming. Nah, di sini kita langsung saja menuju ke negara Indonesia. Untuk Indonesia sendiri, kita menggunakan repo.bppt.go.id, kita klik, and then sama saja ya, tapi direktorinya saja yang berbeda, isinya tetap sama. Nah, setelah itu kita harus ngapain sih? Di situ kita memerlukan RStudio untuk mendownload ini. RStudio untuk menjalankan program
bahasa R itu sendiri. Nah, caranya gimana? Kita klik Products, kemudian ke RStudio. Nah, dari sini kita scroll down, klik RStudio for Desktop, dan klik Download RStudio yang ini. Open source ya, yang klik yang open source. Kita pilih yang RStudio Desktop yang free. Kita pilih yang free, RStudio Desktop, download. Kemudian kita pilih yang Windows. Karena saya menggunakan laptop Windows, saya klik yang .exe. Kalau teman-teman menggunakan MacBook, jangan lupa memilih yang OS-nya untuk macOS. Kita klik, kita save. Nah, ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dibutuhkan kesabaran bagi teman-teman dalam mendownloadnya. Setelah RStudio Installer selesai di-download, langsung saja kita klik untuk memulai proses instalasi. Kita klik proses file-nya, kemudian kita klik Yes. Nah, welcome to RStudio Setup. Kita klik Next, kita klik Next, kita klik Install, dan kita tunggu saja untuk proses instalasinya. Ini memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga dimohon kesabarannya untuk teman-teman. Jika sudah, langsung kita klik Finish. Nah, itulah proses instalasi untuk RStudio dan RProgramming. Nah, ketika teman-teman pertama kali mendouble klik program RStudio, maka tampilan yang pertama adalah seperti ini, sebuah putih. Berdasarkan pengalamanku, ya kalau ngoding itu enaknya agak digelapin lah tampilannya. Karena untuk di depan, ketika terlalu lama di depan layar komputer dengan brightness yang tinggi akan membuat mata cepat lelah. Aku memprefer menggunakan tampilan yang gelap. Maka dari itu, yang pertama aku bakal ngejelasin gimana caranya ngeganti tampilan itu sendiri, tampilan si RStudio. Pertama, klik Tools, ini untuk di Windows, ke Tools, kemudian ke Global Options. Nah, di Global Options, kita pilih Appearance. Nah, di Appearance, di sini ada banyak sekali pilihan. Ini ada previewnya. Kalau ambience seperti ini hitam, chaos seperti ini, chrome seperti ini, clouds, dan banyak lainnya yang bisa teman-teman coba. Aku pengen membesarkan ukuran font size dari 10 menjadi 18. Kemudian aku pengen ininya pakai cobalt, warna biru, karena mirip Twitter. Nah, habis itu aku oke. Nah, untuk proses selanjutnya, aku bakal ngejelasin pengkodingan paling sederhana, yaitu Hello World. Gimana caranya kita membuat program Hello World. Pertama, yang perlu teman-teman lakukan adalah membuka file, kemudian new file, R-script. Cara paling cepatnya adalah Ctrl+Shift+N, tapi aku akan secara tradisionalnya adalah ke file, ke new file, dan R-script. Nah, kemudian teman-teman lakukan dengan membuka quotation mark Hello World. Pertama kita bikin quotation mark. Nah, habis itu kita ketikkan Hello World. Hello World. Setelah teman-teman ketik, kita save dulu filenya dong. Biar enak aku turunin dulu. Kita save dulu filenya. Klik save. Kita sesuai dengan teman-teman pengen nge-save-nya di mana. Kalau aku pengennya di sini. Di situ kita tulis nama filenya adalah my first R-script. And then kita klik save. Nah, habis itu apa yang teman-teman lakukan? Ini baru kita tulis tapi belum kita running. Cara merunningnya adalah ke sini ada tulisan run, terus klik. Nah, selamat. Itu adalah program pertama teman-teman yang bisa teman-teman coba membuat
Programming Hello World. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplorasi tentang dataset yang kita punya. Nah, di sini aku mempunyai suatu dataset tentang diamonds. Nah, di sini ada karat. Karat itu adalah satuan massa, clarity, kemurnian, dan harga. Di sini kita akan membuat dari dataset yang kita miliki, kita akan menganalisa. Kalau berdasarkan tabel yang aku punya di sini, semakin jernih suatu diamond, maka harganya harusnya semakin tinggi dong. Nah, dari data yang kita punya, mari kita cocokkan. Apakah hubungan antara kejernihan dan harga itu berbanding lurus ataukah tidak? Berdasarkan data di sini, dan dari dataset yang kita punya, kita memiliki sebanyak 50.000 dataset. Dengan data yang sangat banyak ini, kita tidak mungkin menghitungnya secara manual, tentu saja membutuhkan bantuan software R. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan analisa apakah hubungan antara kejernihan suatu diamond berbanding lurus dengan harga, ataukah terjadi misvalue terhadap harga itu sendiri di pasar. Nah, di sini kita memerlukan bantuan R programming dalam RStudio. Let's go. Dari data Excel yang telah kita ketahui tadi, maka kita langsung saja kita sikat tuh Excel-nya. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah membuat direktori bernama MyData. Kemudian, klik read.csv. Kalau udah kayak gini, teman-teman langsung aja ke pencet tab .csv file.choose. Nah, kalau udah muncul gini, klik pencet tab aja, tab button, choose. Habis itu apa yang teman-teman lakukan adalah di run. Nah, cara runnya gimana? Teman-teman bisa menggunakan ini, pencet run ini, ataupun menggunakan button Ctrl plus Enter. Aku akan menggunakan Ctrl plus Enter. Langsung saja sah. Nah, di sini kita akan men-select file pertama P2 Diamonds. Setelah data terbaca, yang perlu kita lakukan adalah menginstal package yang digunakan untuk melakukan visualisasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita ketik install.package. Nah, install.package. Terus kita quartermarks. ggplot. Klik enter. Nah, di sini RStudio akan melakukan instalasi di package ggplot. Caranya adalah dia akan secara otomatis mendownload dari direktori yang ada dari pusatnya sana. Setelah ggplot terinstall, yang perlu kita lakukan adalah memanggil ggplot itu dari library. Caranya adalah yang bisa teman-teman lihat di sini. Ada di sini pojok kanan bawah di package. Nah, di package teman-teman bisa lihat di sini apakah ada ggplot. Bisa klik di kotaknya, bisa teman-teman checklist, atau caranya diketik library tab, panggil quartermarks ggplot 2, Ctrl enter. Nah, library telah terpanggil. Langsung saja kita sikat dataset yang tadi kita sudah baca dari Excel. Cara gimana? Caranya kita panggil function ggplot tab data, kita tulis MyData. MyData-nya berdasarkan ini ya, atas. Kemudian kita koma, aku enter biar enak dibaca, koma, AS, aesthetics. Aesthetic itu ada fungsi dalam ggplot. Kita gunakan
Ini akan menghasilkan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X kita tulis karat itu satuan baratnya, kemudian sumbu Y-nya kita tulis price untuk harga. Di situ apa yang kita lakukan adalah menambah plus, kemudian di enter, kita panggil geom underscore point. Habis itu teman-teman bisa merunning codingan ini dengan cara run. Setelah di running, akan muncul visualisasi dari plots berikut. Nah, aku buka saja ya. Ini adalah bentuk visualisasi yang dihasilkan menggunakan codingan ini. Masih hitam putih. Nah, di sini kita telah mendapatkan bentuk scatter plot hasil dari tadi diamond berdasarkan fungsi karat dan fungsi harga. Nah, karena di sini masih kurang jelas, kita tidak mendapatkan visualisasi dari karatnya itu, dia warnanya seperti apa atau gimana, maka kita tulis saja di sini koma warna color equal as clarity. Kalau sudah, Ctrl Enter. Nah, di sini telah ditunjukkan perbedaan berdasarkan clarity-nya nih, fungsi clarity-nya. Kalau yang tadi semakin jernih, dia harganya akan semakin tinggi, ataukah ada terjadi anomali. Di sini kita lihat kalau dari menambahkan color dari atas clarity, kita akan semakin jelas apakah ada perbedaan dengan semakin jernih semakin mahal atau sebaliknya. Tapi di sini secara statistik kurang terlihat karena datanya masih tertumpuk. Caranya gimana? Caranya adalah kita tambah di geom point, kita tambah transparansi. Caranya klik alpha equals as 1. Langsung saja Ctrl plus Enter. Dari data yang ditunjukkan, terjadi semakin nggak terlalu menumpuk, tapi ini masih kurang jelas ya untuk kita olah. Nah, karena dari dataset ini masih secara statistik kurang berpengaruh, mari kita perbaiki bentuk datanya. Caranya gimana? Dari My Data, kurung kotak, kita ketik My Data, $sign, karat. Nah, kita karat, pilih yang di bawah 2,5. Sudah 2,5, Ntar, setelah muncul, maka kita mendapatkan data yang lebih jelas secara statistik. Dia lebih tertarik ke kanan dan batasannya itu lebih jelas. Kalau sebelumnya kan karatnya ini cuma sampai di atas 2,5, tapi sekarang kita batasi dari 0 sampai 2,5, sehingga kita bisa melihat secara jelas apakah semakin jernih itu berpengaruh terhadap harga. Nah, setelah kita melakukan visualisasi ini, yang kita perlukan adalah menambah sentuhan terakhir, yaitu melihat batasan dari karatnya ini sendiri. Caranya gimana? Caranya adalah menambah plus kita smoothkan visualisasinya. Geom underscore smooth. Langsung saja Ctrl Enter. Nah, setelah kita klik Geom smooth, maka visualisasinya akan menunjukkan tren dari si karatnya itu. Apakah dia terjadi misprices, harganya error atau bagaimana terhadap hubungan karat. Kalau kita lihat, semakin jernih, justru harganya paling rendah. Ini paling rendah. Tapi kalau dia semakin kotor, harganya malah makin tinggi. Di sini terjadi anomali naik, jeblek. Nah, bisa teman-teman lihat, kita melakukan step by step dari tutorial R programming ini.
Jadi teman-teman jangan sampai bosan ya, karena ini adalah pembelajaran yang step by step. Mungkin itu aja dari saya. Happy coding!